Pada saat kita mengembangkan perangkat lunak, kita selalu ingin software yang kita kembangkan itu cepat selesai. Kita ingin pengembangan software yang kita lakukan itu cepat selesai, tidak ada bug sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya perfect ya. Pertanyaannya adalah pada saat kita mengadopsi konsep formal, ya, kita bukan hanya disibukkan berbagai macam aspek yang terkait dengan software itu sendiri, tapi kita juga disibukkan oleh aspek-aspek yang terkait dengan artefak, ya. Entah itu berupa dokumen, entah itu berupa diagram, entah itu berupa plan dari pengerjaan, aktivitas-aktivitas project management yang kurang lebih memakan waktu yang banyak, ya. Sehingga banyak artefak, sehingga mengakibatkan softwarenya mungkin kita kurang tahu apakah dia berhasil atau tidak. Dan di sesi kali ini kita akan membahas salah satu model legend, salah satu metode legend yang berakar dari konsep agile, ya, dan dia banyak diadopsi di era tahun 2000-an, ya, dengan nama extreme programming. Kita akan bahas apa itu extreme programming, bagaimana melakukannya, dan bagaimana meyakinkan bahwa extreme programming itu cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang kita lakukan. Mari kita mulai. Extreme programming atau yang kita kenal dengan XP, konsepnya cukup sederhana, ya, melakukan pengurangan berbagai macam yang tidak perlu dan melakukan pelebihan yang dirasakan perlu. Makanya kita sebut dengan ekstrim. Maksudnya ekstrim, konsepnya seperti ini waktu itu kan Beck bercerita, ya. Kalau ada sesuatu yang baik, maka lakukan itu dalam ekstrim level sehingga dia akan menjadi lebih baik. Kalau ada yang tidak baik atau yang menghambat produktivitas tim, eliminasi atau reduksi, ya, sampai ke ekstrim level sampai dia tidak dipakai. Makanya kalau teman-teman lihat extreme programming, maka teman-teman akan melihat betapa XP itu mengeliminasi diagram-diagram yang mungkin rekan-rekan ketahui berupa UML, use case, dan sebagainya. Karena menurut XP mungkin tidak terlalu penting dibanding kode yang dikembangkan. Karena output dari sebuah software adalah kode. Dan di sini konsep extreme programming mengikuti aspek agile proses, yaitu iteratif dan incremental. Incremental didasari dengan sedikit demi sedikit yang bisa dilihat oleh customer, iteratif didasari pada perbaikan berkelanjutan atau yang kita sebut dengan Kaizen. XP sebagai sebuah metode memiliki value atau nilai-nilai yang harus diaplikasikan pada saat hendak menerapkan metode tersebut. Pertama adalah simplicity atau kesederhanaan. Lupakan tentang diagram-diagram yang kompleks, lupakan tentang project plan yang cukup detail, simple saja. Even XP juga menekankan kalau mendesain suatu perangkat lunak, arsitekturnya itu juga harus simple. Dengan catatan, proses simplicity ini didasarkan pada communication, feedback, ya, dan respect. Jadi pada saat kita mendesain sesuatu yang simple, kita komunikasikan dulu kemana, ke tim teknis dan ke pelanggan. Dan pada saat kita sudah melakukan itu, perolehlah umpan balik dari pelanggan, ya. Komunikasi dan feedback itu akan menghasilkan suatu respect atau suatu jalinan emosional, ya, antara customer dan tim pengembang. Jadi bukan sebatas transaksional Anda buat software kita beri, enggak, tetapi lebih ada relasi yang saling menghormati. Sehingga tidak ada lagi istilah tega-tegaan gitu, ya. Customernya memberikan cukup banyak request tetapi sedikit sekali apresiasi atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah courage. Courage ini pada dasarnya secara sederhananya, courage ini berbicara bagaimana tim XP itu harus berani untuk mengatakan bahwa ini bisa, ini tidak bisa, ini harus pindah, geser ke iterasi yang sebelumnya atau iterasi sesudahnya. Jadi ini XP values. Dan kemudian values ini kita aplikasikan. Extreme programming menghasilkan sekumpulan hal yang luar biasa menurut kami pribadi sebagai seorang peneliti software engineering.
Karena banyak praktis-praktis XP yang menjadi fondasi untuk metode-metode yang modern seperti Scrum. XP memperkenalkan user story, yaitu bagaimana kita melakukan analisis requirement secara lebih sederhana, comparable dengan use case, atau nanti di Scrum comparable dengan product backlog. Kemudian ada spike solution. Ini konsep yang menarik. Jadi kalau teman-teman punya masalah, ya, alih-alih masalah tersebut diuji cobakan ke sistem yang akan kita kembangkan, kita tarik dulu, kita buat sebuah solusi mini, terus kita yakinkan solusi mini itu bekerja dengan baik. Jadi kalau di Visual Studio saya create new project, ya, new projectnya itu fokus untuk solusi tersebut. Kalau solusinya sudah jalan, baru saya satukan di project yang existing. Kemudian ada juga sistem metafor. Sistem metafor adalah bagaimana kita melakukan abstraksi atau mengalih-alihkan seolah-olah melakukan metafora terhadap sistem yang kita kompleks, kita analogikan dengan sesuatu yang lebih sederhana. Ya. Contohnya pada saat kita bicara e-commerce, maka kita bicara bagaimana orang belanja di supermarket. Disederhanakan di kehidupan sehari-hari. Konsep ini mengingatkan saya pada OAD ya. Dan kemudian ada release planning. Release planning adalah komitmen yang akan diberikan kepada customer, kapan software ini akan diterima dan fiturnya apa saja. Ya. Release planning ini sebuah ide yang brilian yang didasari pada konsep milestone dalam konsep project management practices atau PMP. Di mana sebuah project itu bisa terdiri dari beberapa rilis. Dan konsep ini teman-teman bisa lihat bagaimana software sekarang dikembangkan. Ada versi alpha, beta, RC, RTM, RTW ya, sampai yang lain. Itu adalah ide dari release planning. Dalam sebuah release planning terdapat sekumpulan iteration. Iteration ini satu putaran penuh, satu cycle penuh ya. Dari requirement sampai deployment itu satu iteration. Ya. XP Practices juga memperkenalkan konsep yang kita sebut dengan unit test. Kalau teman-teman pernah dengar konsep test driven development, itu core-nya dari XP. Ya. Di mana konsepnya adalah setiap metode yang dirasa perlu atau esensial itu kita uji secara otomatis dengan sebuah test framework seperti NUnit, JUnit, MS Build dan sebagainya ya. Kemudian selain itu ada acceptance test. XP Practices juga menyadari bahwa tes itu bukan hanya tes dari sisi tidak ada bugs berdasarkan kode saja, tetapi juga dari sisi pengguna. Makanya ada konsep acceptance test yang ditulis sejak awal ya. Kemudian ada small release, yaitu release planning kecil-kecil berdasarkan setiap iterasi selesai yang kemudian dipresentasikan ke customer. Jadi ini beda dengan konvensional yang harus sudah selesai semua dipresentasikan ke customer. Setiap selesai iterasi akan ada presentasi ke customer. Ya. Ini mengingatkan kita kalau rekan-rekan lihat metode yang modern seperti Scrum ada yang namanya sprint review ya. Itu sama dan itu asal muasalnya dari XP. Dan yang terakhir yang paling unik di sini XP Practices menjelaskan suatu konsep yang cukup menarik yaitu pair programming. Pair programming adalah sebuah konsep ketika seorang developer ya bekerja dengan developer lain dalam satu layar. Ya. Yang satu menjadi pilot, yang satu menjadi co-pilot ya. Rekan-rekan ingat saja konsep pada saat bermain video game rally atau melihat orang bermain rally ya. Satunya driver, satunya co-driver gitu ya. Dimana co-driver memberikan arahan belok kiri, belok kanan, atau memberi arahan di pair programming ini kodenya harus seperti ini, sementara yang pilot mengetik kodenya. Ya, konsep seperti ini diyakini akan membuat tim itu fokus. Karena biasanya kalau sendirian mungkin dikit-dikit lihat Facebook, dikit-dikit lihat Instagram gitu ya, TikTok. Nah mungkin dengan pair programming ini nggak enak kan kalau ada sebelahnya serius kerja yang sananya chatting-chatting gitu ya. Jadi ini XP Practices, menarik bukan? XP Practices kemudian diterapkan di sebuah konsep yang disebut dengan XP Lifecycle. Teman-teman bisa melihat bahwa XP Lifecycle diawali dengan user story, pengembangan user story untuk requirement. Setelah itu akan ada tim teknis yang mengembangkan architectural spike atau spike solution ya, untuk memberikan gambaran bagaimana sistem tersebut berbentuknya atau bentuknya seperti apa. Bisa berupa mockup, bisa berupa POC atau proof of concept
yang jelas menyederhanakan bagaimana sistem itu bekerja. Makanya kita sebut dengan sistem metafor. Hasil POC tersebut kemudian akan membuat keyakinan tim XP itu terkait dalam merencanakan pengembangan softwarenya. Makanya lahirlah di sana yang disebut dengan release planning. Untuk meyakinkan kalau ada hal yang meragukan, maka dilakukan lagi spike solution, ya, dilakukan lagi prototyping. Jadi teman-teman melihat kalau XP ini sebenarnya sebuah evolusi yang lazim dari konsep RAD, ya, Rapid Application Development. Oke, setelah release planning itu sudah dipahami apa saja yang akan dirilis berdasarkan hasil spike solution, yang mudah mungkin di awal dulu, yang sulit di akhir, tetapi juga dipertimbangkan juga kebutuhan customernya, prioritasnya, maka kemudian akan menghasilkan release plan yang di dalamnya ada sekumpulan iteration plan. Iteration plan ini setiap proses akhir iterasi akan mengalami acceptance test dari sudut pandang customer. Acceptance test itu tidak lain tidak bukan adalah tes skenario yang sudah disusun oleh user story, ya. Setelah itu sudah selesai, maka ya customer sudah menyetujui, maka dia akan dijadikan rilis dan dijadikan satu dengan sistem yang ada di production. Lalu ada apa saja di iteration, ya? Pada sebuah iteration pada dasarnya adalah mengerjakan user story yang sudah disepakati. Bagaimana proses kesepakatannya? Ada suatu aktivitas yang disebut dengan planning game. Yang planning game ini tentu saja melibatkan tim teknis dan juga customer. Ya. Setiap kita melakukan iterasi maka akan diukur dalam sebuah velocity atau kecepatan dari tim. Itu yang kita sebut dengan project velocity. Biasanya ditampilkan dalam sebuah chart yang kita sebut dengan burn down chart. Ya. Pada saat proses melakukan iterasi maka yang terjadi adalah proses development. Yang menarik di sini, development ini adalah development yang berbasis test driven development. Jadi creating unit test, kemudian setelah itu dibuat fail, habis itu dibuat kodenya, lalu diperbaiki lagi. Ya, jadi konsepnya tes dulu, habis itu baru pengembangan. Ya. Setiap pekerjaan yang selesai itu akan melakukan proses selanjutnya yaitu acceptance test. Kalau pekerjaan yang tidak selesai akan masuk ke iteration planning berikutnya, ya. Karena iteration planning ini sifatnya time box. Jadi kalau 2 minggu ya 2 minggu, kalau ada yang telat ya pindahin tuh iterationnya ke iteration yang berikutnya. Kalau ada bugs, maka bugs itu akan meng-create satu task lagi, satu acceptance test lagi yang mewajibkan developer memperbaiki bugs dan juga melakukan acceptance test ulang. Konsepnya seperti itu. Pada saat pengembangan, development bisa saja keluar user story yang baru. Bisa saja ditemukan kecepatan projectnya itu menurun atau menaik. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, XP itu mengambil konsep agile secara utuh. Ketika ada perubahan, maka itu bisa menjadi user story yang baru. Ditaruh di iteration yang disepakati dengan customer. Jadi itu project life cycle-nya. Lalu bagaimana mengimplementasikannya? Secara sederhana mengimplementasikannya juga simple, ya. Nggak ribet seperti pendekatan apapun itu. Saya merasakan XP ini yang paling simple. Pertama adalah planning. Kedua adalah managing, designing, coding, dan testing. Ya. Planning, apa yang dilakukan di planning? Kita lihat ya apa yang dilakukan di planning. Di planning kita sebenarnya membuat user story melalui aktivitas yang disebut dengan planning game. Di planning game ini terjadilah estimasi. Estimasi dilakukan oleh tim, ya. Estimasi dilakukan oleh semua anggota tim dan dijelaskan oleh XP. Ya mungkin kalau di Scrum itu product owner yang jelasin. Ya. Nah, kemudian setelah sudah planning game, maka disusunlah sebuah release plan. Setelah release plan sudah dibuat, maka dibuatlah sebuah iteration plan. Nah, ini ya. Jadi planning itu isinya cuma create user story, release plan, dan iteration plan. Lalu apa yang terjadi di managing? Di managing ini, tim harus membuat sebuah ekosistem yang nyaman untuk tim XP bekerja. Pertama, ekosistem yang pertama yang disarankan adalah ekosistem yang sifatnya open workspace. Roundtable bukan kubikel konsepnya, sederhananya gitu. Jadi kalau kerjanya itu harus kerja yang sifatnya terbuka, bisa saling komunikasi, ya, saling bercerita, saling bertanya, ya. Bukan kubikel-kubikel kotak-kotak di mana orang bekerja masing-masing.
Mungkin kalau masanya work from home ya bekerja masing-masing, tetapi ada satu tempat khusus mereka bisa berdiskusi. Yang kedua itu adanya sustainable based on iteration. Jadi harus ada satu konsep ketika iteration itu sangat dihargai. Jadi iteration ini sifatnya time box. Time box ini artinya kalau sudah disepakati 2 minggu ya 2 minggu. Perkara itu selesainya berapa iteration, berapa user story, ya, maka sudah selesai iteration tersebut. Dan selain itu pendekatan yang lain di XP itu stand up meeting. Stand up meeting ini adalah meeting yang tidak lebih dari 15 menit, ya, yang berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan hari ini dan apa kesulitan yang kemarin. Makanya stand up meeting dilakukan setiap harinya. Di konsep Scrum, stand up meeting ini diubah menjadi konsep daily Scrum. Awalnya dari XP. Kemudian ada juga project velocity. Di setiap akhir iterasi harus diukur kecepatannya untuk melihat seberapa produktif tim, berapa user story yang selesai dan sebagainya, siapa yang paling banyak mengerjakan, itu diukur oleh project velocity. Ya. Kemudian selanjutnya, ini yang cukup penting juga. Di XP itu ada konsep work-life balance. Jadi seorang developer, seorang tim teknis itu tidak boleh bekerja lebih dari 40 jam, ya, dalam 1 minggu untuk pengerjaan software. Jadi kalau di atas itu tidak disarankan. Makanya disinilah simplicity itu harus dilakukan. Karena kalau enggak overtime terus. Pada tahap desain, rekan-rekan bisa melihat unsur utama dari desain adalah simplicity. Konsepnya secara sederhana adalah seperti ini. Gunakan teknologi yang paling sederhana, yang paling simple yang bisa diterima oleh customer. Jangan menambahkan ornamen-ornamen teknologi canggih kecuali customer yang meminta. Yang kedua adalah sistem metaphor. Konsepnya apa sih? Konsepnya seperti prototyping. Ya. Prototyping yang sederhana. Berikan pemahaman customer yang sederhana berdasarkan sistem. Gunakan metafora, gunakan analogi. Sehingga sistem bagaimana jalannya sistem itu sangat dipahami. Ya, tanpa perlu mendeskripsikan algoritma yang kompleks. Kemudian ada ya CRC, Class Responsible Collaboration Card. Jadi CRC ini fungsinya adalah seperti kelas diagram, cuma kelas diagram ini memberikan informasi yang cukup besar untuk komunikasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan kelas diagram atau domain model, maka CRC card itu mirip itu. Ya. CRC card itu bicara tentang itu. Bicara satu kelas, kolaborasinya dengan kelas lain. Ini sangat penting pada saat teman-teman menentukan dependensi dan menentukan kompleksiti sebuah user story. Ya, jadi biasanya CRC card ini dikembangkan untuk itu. Kemudian ada juga Spike Solution. Spike Solution ini adalah sebuah POC atau prototyping yang kecil yang membantu bagaimana tim memahami solusi itu bekerja. Dan ada beberapa statement di situ tidak ada fungsionalitas yang berasal dari developer, semuanya dari customer. Jadi kalau customer bilang tidak perlu single sign on, nggak usah pasang single sign on. Kalau customer tidak bilang perlu ada backup, ya nggak usah pasang backup, ya. Walaupun Anda tahu bahwa backup itu penting. Dan yang terakhir dalam konsep designing adalah refactoring. Refactoring adalah men-tune up kode tanpa mengubah fungsionalitasnya, tetapi memudahkan visibilitas, maintenance ataupun performance. Refactoring ini merupakan konsep yang menurut saya berasal dari desain pattern kali ya. Biasanya yang diterapkan di refactoring juga berupa desain pattern. Kita mungkin akan bahas di video selanjutnya mengenai CRC card atau refactoring. Tapi inilah yang ada di XP. Lalu di tahap coding ada apa? Pertama ada visible customer. Artinya customer ini dalam jangkauan. Setiap kali tim teknis memerlukan apapun dari customer terkait dengan penjelasan teknis, penjelasan non teknis, rule bisnis, customer ada. Bisa melalui versi WhatsApp group misalnya, ditelepon tiap hari, atau ada visitasi. Lalu yang kedua, coding adalah follow coding convention. Jadi tim XP harus memilih coding convention yang digunakan, camel case, Pascal case, dan convention yang sudah disepakati di bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian coding juga berfokus pada unit test first atau test driven development. Saya sudah jelaskan tadi intinya dan kita akan bahas ini di video yang lain ya dengan demonstrasi tentunya. Intinya adalah membuat tes terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan pengembangan. Dan guess what? Di konsep XP itu pertama kalinya keluar konsep continuous integration. Mereka nyebutnya integrate frequently.
Ya, yang intinya adalah setiap harinya, ya. Makanya nanti di XP itu ada istilah daily build. Setiap harinya kode itu diintegrasikan, kemudian di build, di-compile, dites secara otomatis, dan dimasukkan ke development mesin untuk diuji keesokan harinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang meng-XP ini harus bisa menjustifikasi bahwa ada setiap hari ada kemajuan yang bisa ditunjukkan dan diintegrasikan secara otomatis. Tapi teman-teman harus bayangkan, XP ini hadir sebelum ada DevOps, 15 tahun sebelum ada DevOps, tapi mereka sudah memiliki konsep seperti ini. Kemudian berikutnya collective ownership, artinya kode itu milik semuanya, kode itu bukan milik si A, B, C, D. Pada saat ada error di kode A, maka B dan C boleh memperbaikinya karena a whole project ownership. Ya, itu dia. Ini konsep collective ownership milik XP yang saya sendiri takjub melihatnya. Teman-teman bisa melihat bahwa ada CRC card yang menghasilkan sebuah task. Kalau di Scrum ini disebutnya dengan sprint backlog gitu ya. Kemudian task tersebut di-create sebuah unit test. Unit testnya dikerjakan melalui konsep pair programming. Di situ bisa saja gonta-ganti ya pairnya ya, dan dilakukan refactoring. Setelah sudah berhasil selesai dilakukan continuous integration. Di continuous integration ada automated test dilaksanakan. Kalau sudah pas maka dimasukkan ke development machine atau dimasukkan ke staging server. Simple bukan? Simple. Ya. Tapi pengerjaannya perlu komitmen tinggi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang testing. Testing intinya di sini bersangat-sangat dekat dengan unit testing dan acceptance test. Jadi hanya ada dua testing di sini ya. Unit testing atau acceptance test. Ya mungkin belum ada usability test di XP ya. Tapi setiap ada bugs maka akan membuat sebuah create test yang baru ya. Hal ini untuk menjamin bahwa bugs itu tidak mengalami domino effect ya. Pada saat terjadi bugs yang sana efek juga. Makanya tes itu tetap penting pada saat terjadi bugs ya. Setiap selesai iteration maka akan ada deployment ke production. Tentu saja setelah direview dengan customer. 20 menit tidak terasa kita membahas tentang XP. Ya, XP adalah sebuah metode yang berdasarkan agile process, iteratif dan incremental. Kemudian XP berfokus pada simplicity di extreme level. Ya. Dan rekan-rekan tahu XP ini memberikan sebuah fondasi continuous integration dan continuous deployment yang terjadi di DevOps pada modern ini. XP juga menjadi dasar banyak metode baru seperti Scrum dan sebagainya yang mengambil konsep XP dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Jadi apakah XP masih relevan? Ataukah XP ini sudah ditinggalkan? Silahkan isi komentar dan kita bisa mulai diskusi. Dan terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.